Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah anak-anakku kelas 12 SMA dimanapun Anda berada, terkhusus kepada anak-anakku kelas 12 SMA Kebangsaan Lampung Selatan. Alhamdulillah, pada video pembelajaran di pertemuan kali ini sengaja Bapak membuat konten dalam bentuk video sebagai pengantar pada materi-materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran dari terintegrasi pada hari ini. Anak-anakku, lama sudah kita tidak bertatap muka. Semoga tatap muka kita melalui video virtual ini tidak mengurangi substansi daripada apa yang harus kita lakukan di dalam proses belajar mengajar. Dan semoga kita doakan pandemi segera berlalu sehingga kemudian kita dapat kembali bertatap muka secara langsung. Baiklah anak-anakku, kita telah sampai pada materi kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Itu kita akan menuju ke KD itu sekarang, KD 3.5, karena kemarin ketika penilaian harian bersama tengah semester PHBTS kita materi dari 3.1 sampai 3.4 telah usai. Kita lanjut ke KD 3.5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Itu kira-kira kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, walau secara daring, namun insya Allah terintegrasi begitu ya. Bapak, ada sebuah kisah yang mungkin ataupun renungan yang mungkin dapat kita jadikan hikmah di dalam keterkaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Anak-anakku mungkin tahu semut, dan tentu kita tahu semut. Kita sering mendengar ada gula, ada semut. Di sini seolah-olah semut selalu tersalahkan. Semut selalu ada kalau hanya ada gula. Tapi sejatinya tidak demikian. Semut itu ternyata adalah seekor makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan pelajaran kepada kita. Terutama keterkaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu bekerja keras dan bertanggung jawab. Bagaimana tidak, semut adalah seekor makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai jiwa pekerja keras. Semut itu kecil, tetapi ternyata mereka bisa mengangkat barang yang lebih besar dari badan mereka dengan kebersamaannya, dengan kegigihannya, dengan gotong royongnya dan sebagainya, dan pantang menyerah. Tahukah juga anak-anakku, semut Ibrahim, bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, semut berusaha ingin menyelamatkannya. Walaupun tentu semut tahu bahwa itu tidak akan menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan menyiramkan air sekecil yang ia bisa, tetapi setidaknya ia telah berusaha dengan keras, dan sebagai bukti bahwa dia telah berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkenal dengan semut Ibrahim. Maka tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah surat yang bernama An-Naml, karena semut mempunyai jiwa pekerja keras dan mempunyai rasa tanggung jawab. Dengan apa yang dilakukan tadi pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu menunjukkan rasa tanggung jawab dia sebagai makhluk Allah ingin menyelamatkan makhluk Allah lainnya. Semut selalu disiplin, mereka berbaris dengan rapi. Ketika mereka bertemu saling bersalaman dan seterusnya. Semoga semut ini dapat menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita untuk mengamalkan dan memompa diri kita untuk mempunyai rasa
bekerja keras, dan tanggung jawab. Adapun materi ini, acuan dalil Qur'annya adalah anak-anakku nanti dapat melihat di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang sudah Bapak sediakan di blog untuk dapat dilihat. Kalau di buku itu dari halaman 259 sampai 275. Acuan dalil Qur'annya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم Wasadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Inti dari ayat ini adalah kita dapat menyesuaikan diri, menempatkan diri kapan kita, waktu kita, tanggung jawab kita selaku manusia, selaku hamba Allah kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika tanggung jawab itu harus kita segera laksanakan, maka laksanakan, tinggalkan yang lain. Namun ketika tanggung jawab itu selesai, salat Jumat telah kita laksanakan, maka justru Allah memerintahkan kepada kita untuk bertebaran di muka bumi, bekerja, mencari nafkah, memenuhi kewajiban kita yang lain untuk bekerja keras, yang merupakan juga adalah bentuk tanggung jawab kita kepada manusia, kepada anak-anak, kepada orang yang kita punya tanggung jawab dan seterusnya. Maka semoga itu dapat menjadi inspirasi kita pada pagi hari ini, pada materi ini. Maka tidak salah Rasul mengatakan, beribadalah seolah-olah engkau akan mati besok pagi, dan berusahalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Itulah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tujuan kita adalah akhirat, namun tidak juga melupakan dunia. Demikian, selamat belajar, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan.